Yang belum beli tiket ya ayo beli tiket. Ke kota kabupaten? Bukan, aku ke ibu kota. Ke ibu kota harganya 150, uangmu tidak cukup bukan? Mamamu mana? Mamaku tidak ada. Lalu kamu naik mobil apa cepat turun? Tante, tolong biarkan aku sampai ke ibu kota dulu. Aku sedang mencari ayah. Jangan banyak bicara, kalau tidak ada mobil ya tidak bisa naik turun. Tante, aku tidak akan kabur, ayahku di ibu kota. Orang terkaya, dia pasti akan membayarmu. Orang terkaya ayahmu siapa? Ayahku Mo Yun-pei. Hahaha. Orang terkaya di ibu kota Mo Yun-pei adalah ayahmu nak. Kamu tanya semua orang di ibu kota siapa yang tidak ingin memanggilnya ayah. Masih kecil sudah berbohong, aku tidak berbohong. Mo Yun-pei benar-benar ayahku, lihat. Sudah usir, dia, jangan buang waktu semua orang. Cepat pergi kamu, turun. Mama Yuewe tidak berguna. Tidak bisa menemukan ayah. Yuewe, kamu lari dulu, besok mama akan mencarimu. Kalau tidak bisa menunggu mama, carilah ayah. Dia adalah ayahmu, namanya Mo Yun-pei. Yuewe, jangan menangis, harus berani. Harus menemukan ayah. Mama masih menunggu aku untuk menyelamatkannya. Itu ayah. Ayah. Yun-pei, setelah tahun baru kamu sudah 30 pria. 30 sudah saatnya berdiri sendiri, kamu juga harus menikahkan. Aku tidak tertarik pada wanita. Lalu bawakan aku anak dalam waktu 1 tahun ini. Sekarang bikin juga bisa kan? Ayah. Mozong, nyonya tua, ada anak kecil terus mengejar mobil kita. Sepertinya masih berteriak sesuatu. Ayah. Anak ini mirip sekali dengan Yun-pei. Cepat berhenti. Ayah. Aku bukan ayahmu. Jangan menakuti anak. Anak ini mirip sekali dengan kamu waktu kecil. Sama persis, mungkin memang anakmu. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Sayang, beritahu nenek. Siapa yang menyuruhmu mencari ayah? Ibu yang menyuruhku. Namanya Cheng Sining. Cheng Sining. Ayah ini dari ibu untukmu. Ayah, cepat selamatkan ibu. Ibu akan dijual. Itu dia. Cheng Sining. Ini gaji ayah bulan lalu. Terima kasih mandor, bagus, 1 bulan lagi kerja 9. Aku bisa bayar uang sekolah. Tidak ada alasan untuk membuatku berhenti sekolah dan menikah. Sining. Ah. Lihatlah, kamu cantik sekali. Sebulan cuma dapat segini, sayang sekali begini. Aku kasih tahu jalan yang benar pasti dalam 1 malam. Dapat segini. 50.000. Kamu lihat ruangan VIP di sana? Pintu itu. Begitu kamu masuk langsung dapat 50.000. Kalau beruntung dipilih Moye, langsung melesat. Bukan cuma 50.000, 5 juta pun. Itu hal kecil. Kamu kan sedang pusing uang sekolah. Coba saja. Terima kasih mandor, tapi aku hanya ingin cari uang dengan kerja keras. Aku kerja dulu. Pura-pura suci ya. Aku harus lihat dulu bagaimana pilihan Moye. Semua turun. Moye kelima ini sudah dipilih dengan baik oleh Nyonya Tua. Anda masih tidak puas? Biasa saja. Bawa minuman. Baik, aku akan suruh orang. Bawa ke sini. Nyonya Tua memerintahkanku. Hari ini Moye harus makan daging.
Tapi dengan kondisi Moye sulit. Sining Moye minta minuman. Cepat bawa ke sana. Aku hanya bawa minuman, seharusnya tidak ada masalah kan? Baik, aku segera ke sana. Nyonya tua sudah pilih lama, semua jenis ada. Cuma yang polos ini belum mungkin. Dia cocok dengan selera Moye. Moye, ada apa denganmu? Kamu. Siapa namamu? Nama saya Cheng Sining Moye. Lepaskan saya. Aneh. Wanita ini ada di pelukanku. Tapi aku tidak merasa jijik atau tidak suka. Cheng Sining. Baik, malam ini kamu tinggal. Moye, saya hanya datang untuk mengantar minuman, bukan untuk melakukan itu. Kamu salah paham. Jangan main-main dengan saya, tenang. Saya tidak akan memperlakukanmu buruk. Katakan berapa kompensasi yang kamu inginkan. Saya sudah bilang kamu benar-benar salah paham. Saya benar-benar bukan melakukan itu. Kalau terus berpura-pura itu terlalu palsu. Pikirkan berapa uang yang kamu mau ambil cincin ini. Datang ke keluarga Mo Bendahara akan memberimu uang. Saya lebih baik mati daripada menerima uang kotormu. Wanita itu ternyata melahirkan anak saya tanpa sepengetahuan saya. Ibumu di mana? Nenek ketiga ingin menikahkan ibu dengan seorang kakek tua. Ayah, cepat selamatkan dia. Aduh, cepat bawa ke rumah sakit. Ibu, Segera atur tes DNA dan cari tahu di mana Cheng Sining sekarang. Baik. Yuiwe, kamu di mana? Aman. Sudah menemukan ayahmu. Ayo, sepupu mobil sudah datang. Naik ke tandu. Kalian jangan bermimpi, kakek itu sudah bercerai 8 kali. Membunuh 4 istri saya, lebih baik mati. Saya tidak akan menikah ke sana. Kamu tidak tahu diri. Saya beritahu kamu uang mahar keluarga Li sudah masuk ke rekening saya kalau kamu tidak menikah. Bagaimana keluarga Yaozu bisa menikah? Hari ini kamu harus menikah. Nak, ikat dia. Lemparkan ke mobil dan kenakan baju ini. Hari ini kamu harus mati. Diranjang keluarga Li. Lepaskan. Moyonpei, cepatlah selamatkan aku. Anak ini pasti sudah banyak menderita. Aku tidak tahu apakah dia cucuku. Tapi apakah kamu tidak merasa? Dia sedikit mirip dengan Arong. Mozong, Nyonya tua, hasil tes sudah keluar. Dia benar-benar putriku. Aduh. Aku punya cucu perempuan. Wah, bagus sekali. Siapa ibunya?
Kenapa aku tidak pernah mendengar kamu menyebutkannya? Wanita materialistis itu. Aku tidak ingin ada hubungan apapun dengannya. Wanita materialistis. Kurasa tidak seperti itu asisten Ding. Kamu segera pergi ke hotel untuk menyelidiki lihat. Apa yang sebenarnya terjadi 6 tahun lalu dan apa yang dilakukan Cheng Sining selama 6 tahun ini? Baik Nyonya tua. Nenek kenapa repot-repot? Yunpei, kamu pikir baik-baik. Jika dia benar-benar wanita materialistis, maka saat dia hamil, dia bisa meminta uang darimu. Atau menikah denganmu. Kenapa dia sendirian selama ini, berjuang membesarkan anak? Ibu, Aduh, anak tanpa ibu. Seperti rumput. Yunpei, bagaimanapun juga, kamu harus mencari tahu fakta sebelum membuat keputusan. Halo Mo Zong. Aku sudah menyelidiki Cheng Sining. Bukan wanita yang diatur oleh Nyonya tua. Lalu kenapa dia masuk saat itu? Dia saat itu hanya mengantarkan minuman untukmu. Aku bilang kamu benar-benar salah. Aku benar-benar tidak melakukan itu. Ternyata dia tidak membohongiku. Ternyata ini kesalahpahaman. Kamu menganggap gadis polos itu sebagai orang yang kuatur. Dan kamu memperlakukannya dengan buruk bahkan tidak bertanggung jawab. Kamu anak kurang ajar, kenapa masih diam? Cepat jemput menantuku kembali. Baik, siapkan mobil. Aku lebih baik mati daripada menerima uangmu. Ternyata aku benar-benar salah paham padanya Cheng Sining. Tunggu aku. Cepat sekali. Orangnya sudah saya antar. Saya sudah susah payah, kamu harus tambah 20.000. Bayar ongkos turun. Ah, uang itu hal kecil. Yang penting orangnya. Kamu tidak bohong kan? Dia seharusnya masih perawankan. Tentu saja. Tidak, saya sudah punya anak. Apa katamu? Saya bilang saya sudah punya anak. Tapi tenang, asal kamu lepaskan saya. Saya pasti akan kembalikan uang maharnya. Kamu si imut, saya akan buat kamu diam. Saya akan robek mulutmu. Saya tidak bohong, ayah anak itu adalah CEO grup Mo Yunpei. Dia akan segera datang menyelamatkan saya. Hahaha. Kamu berani sekali bilang Mo Yunpei itu siapa? Kamu pantas punya anak dengannya? Tidak tahu dengan siapa. Punya anak kecil langsung bermimpi indah. Lau Li, kamu habiskan 100.000 untuk cari orang gila. Si imut, saya habiskan 100.000 untuk beli perawan, tapi hasilnya adalah sepatu bekas. Li, tenang dulu. Saya bilang meskipun dia sudah punya anak. Tapi dia sudah beberapa tahun tidak disentuh pria. Dipakai pasti sama seperti yang baru. Kalau tidak percaya, coba dulu. Baik, anggap saja saya sial. Hari ini saya tidur dulu denganmu. Jangan sentuh saya, ini melanggar hukum. Melanggar hukum, hahaha. Kamu adalah wanita saya, kata-kata saya adalah hukum si imut. Kamu berani memaki saya si imut. Saya bunuh kamu, saya buat kamu diam. Mama saya akan cari papa untuk selamatkan kamu. Mo Yunpei, cepat selamatkan saya. Cheng Sining. Siapa yang melukainya? Kamu siapa? Urusanmu apa? Buta matamu, berani tidak hormat pada Pak Mo. Pak Mo siapa? Kamu pikir kamu Mo Yunpei ya? Ya Ozu, Gak tahu malu. kamu berani tendang anakku. Aku lawan kamu. Lepaskan aku, Cheng Sining. Si manis ini.
Jangan pura-pura mati di sana. Ini yang kamu atur untuk Cheng Sining. Iya, kenapa? Dia cuma wanita manis bawa anak. Sudah bagus ada yang mau nikahi dia kamu. Cepat lepaskan dia. Kalau tidak uang mahar 10 juta kamu ganti. Di matamu Cheng Sining cuma alat cari uang. Hah, dia marga Cheng. Dia lahir untuk cari uang buat anakku nikah. Cari mati hancurkan dia. Penderitaan Cheng Sining. Aku akan balas 100 kali lipat. Ya serang. Aduh kakiku. Aduh Cheng Sining. Kamu si tampan berani pukul aku. Kamu tunggu, aku tidak akan biarkan kamu. Mo Yunpei, benar kamu. Jangan bicara, aku segera bawa kamu ke rumah sakit. Kamu sudah bangun. Mo Yunpei. Yuiwe, apa kamu sudah bertemu dia? Dia sekarang di mana? Jangan panik, Yuiwe di sebelah nenekku yang jaga. Dia juga di rumah sakit. Dia kenapa? Dia baik-baik saja, dia sedang tidur. Tapi kamu dokter bilang kamu ada gegar otak ringan. Kamu istirahat dulu, nanti malam kita bersama-sama lihat anak kita. Anak. Ya, anak kita. Mo Zong. Dulu kamu benar-benar salah, aku bukan. Maaf dulu, aku yang salah. Setelah kamu keluar dari rumah sakit, kita langsung urus pernikahan. Bukan, aku tidak maksud paksa kamu nikah. Aku cuma mau bilang aku bukan orang seperti itu. Kamu benar-benar salah paham. Aku tahu. Aku cuma mau bertanggung jawab sama kamu dan anak. Kamu tenang, yang jadi hak kamu. Aku akan berikan. Mama. Yuiwe. Maaf ya Mama yang tidak bisa melindungimu. Mama jangan nangis, Yuiwe sudah besar. Bisa melindungi Mama. Nenek buyut bilang Yuiwe paling berani. Paling pintar. Nenek buyut. Yuiwe benar, Yuiwe kita. Yang terbaik. Ya. Nona Mo. Masih panggil Nona ya? Sekarang panggil nenek saja. Anak nakal sudah lama banget belum bisa dapatkan cucu perempuanku. Selesaikan. Ning-ning, kejadian dulu. Keluargamu yang salah, tapi tenang saja. Kedepannya tidak akan biarkan kamu dan Yuiwe merasa sedih sedikit pun. Keluargamu pasti akan memberikan kompensasi yang baik untuk kalian. Yunpei, kamu setuju kan? Oh, setuju. Mama Yuiwe mau papa. Teman-teman di TK sering menertawakan aku. Bilang aku anak liar. Anak malang yang tidak punya papa. Aku mau tunjukkan pada mereka aku punya papa. Yuiwe kita bukan anak malang. Yuiwe kita adalah putri kecil keluargamu. Anak kesayangan nenek buyut. Ning-ning, beri aku kesempatan untuk menebus kesalahan. Ya. Selamat datang Nyonya muda putri kecil. Wah, rumah papa besar sekali. Cantik sekali. Kedepannya ini juga rumah kalian. Ayo pulang. Ya. Akhirnya kalian kembali. Ning-ning, ayo. Masuk Yuiwe, ayo. Nenek buyut sudah siapkan banyak hadiah untukmu. Masuk. Baik. Ayo Yuiwe, lihat hadiah yang nenek siapkan untukmu. Wah, Semua gaun kecil ini untuk Yuiwe, cantik kan? cantik. Ya.
Lihat lagi perhiasan kecil ini. Perhiasan kecil ini cantik tidak? Cantik. Suka tidak ya? Nenek buyut aku sangat suka. Bagus kalau Yuiwe suka, nanti nenek buyut belikan lagi untuk Yuiwe. Lebih banyak dan lebih cantik gaun kecil dan perhiasan kecil. Bagaimana? Baik. Yuiwe bisa mendapatkan begitu banyak cinta sungguh baik. Dia pasti akan lebih bahagia daripada aku. Tidak hanya anak yang punya, aku juga sudah siapkan hadiah untukmu. Aku juga punya hadiah ya. Tentu saja ada, ayo semua dibawa ke sini. Ini terlalu banyak ya. Tidak banyak, Yunpei sudah janjian untukmu. Desainer pakaian paling terkenal di dunia sudah memesan ratusan set pakaian untukmu. Nyonya tua pakaian dan perhiasan Nyonya muda dikirim kemana? Tentu saja dikirim ke kamar Yunpei mulai sekarang. Ningning akan tinggal bersama Yunpei. Tinggal bersama. Tentu saja Ningning. Kamu baru saja keluar dari rumah sakit, tubuhmu belum pulih sepenuhnya. Kalau malam ada sesuatu, juga harus biarkan Yunpei merawatmu ya. Tapi, Bisa. Kalau begitu mulai sekarang Ningning diserahkan padamu. Hati-hati. maaf. Jangan terlalu kaku, duduklah. Sejak malam itu aku tidak pernah lagi dekat dengan pria seperti kontak dekat ini. Kalau Mo Yunpei mengajukan permintaan seperti itu. Dokter bilang kamu harus istirahat yang cukup. Malam ini tidur lebih awal. Tidak bisa. Aku sedang datang bulan. Kamu terlalu banyak berpikir, aku tidak bermaksud begitu. Hanya ingin kamu banyak istirahat dan memulihkan tubuhmu. Kamu tidur di tempat tidur, aku tidur di sofa. Sheng Xining, kamu memikirkan apa? Waktu itu hanya sebuah kecelakaan. Orang seperti Mo Yunpei sama sekali tidak mungkin tertarik padamu. Hal-hal yang terjadi 2 hari ini terasa seperti sedang bermimpi. Aku ternyata menikah dengan Mo Yunpei. Tiba-tiba sangat lapar. Wah, nyonya muda kita ini benar-benar beruntung. Masa bisa menikah dengan tuan muda kita? Benar-benar seperti ayam yang terbang ke dahan tinggi. Apa sih nyonya muda? Cuma si manis yang merangkak keranjang aja. Beruntung bisa punya anak. Wah. Menurutku tuan muda pasti takut sama anaknya. Tiba-tiba kehilangan ibu, nggak nyaman, makanya mau menikahi wanita itu. Nanti pasti akan dibuang. Menikahi wanita yang sepadan putri bangsawan. Sudahlah, aku baru saja datang ke keluargamu. Lebih baik nggak usah cari masalah. Kecilkan suara. Jangan sampai didengar, jangan-jangan. Nyonya muda, kenapa kamu di sini? Aku agak lapar, mau makan sedikit. Keluarga mau punya aturan jam segini. Mana ada makanan? Oh, maaf ya. Aku nggak tahu ada aturan, ganggu kamu ya. Si manis yang nggak tahu malu beneran nganggap dirinya penting. Aturan keluarga mau kapan harus ditentukan sama pembantu. Mo Yunpei. Tuan muda, aku bukan ITU maksana. Masih berani membantah. Maaf tuan muda, aku salah. Harus minta maaf sama siapa, kamu nggak tahu. Tahu nyonya muda, tadi aku terlalu emosi. Nggak berani lagi, mohon kasihan. Kasih aku kesempatan lagi. Jangan lemah hati, dia berani menindasmu. Harus bayar mahal kemari. Tuan muda. Panggil semua orang segera berkumpul di ruang tamu. Ya.
Benar-benar berani sekali. Berani menghina menantu perempuanku tampar. Aku salah. Maaf tidak hormat pada nyonya muda. Harus dihukum, buang dia dari keluargamu. Selamanya nggak boleh masuk ke ibu kota. Ya nyonya tua, bawa pergi. Tuan muda, aku tahu salah tuan muda. Aku benar-benar tahu salah. Siapa yang berani tidak hormat pada nyonya muda, akhirnya lebih buruk 10 kali lipat. Ya, Terima kasih sudah membelaku. Seharusnya kamu adalah nyonya muda keluargamu. Siapa yang tidak hormat padamu berarti musuh keluargamu. Yunpei benar kalau nanti ada yang nggak tahu diri. Akan memukulku kembali. Jangan takut jika nenek mendukung Anda. Hei, aku menggurui dan berbicara. Lupa kau lapar. Nenek, aku akan menyiapkan makanan untukmu. Tidak, aku akan datang sendiri. Hek, apa yang kamu lakukan dengan nenek? Kau hanya menunggu untuk makan, Yunpei. Baik. Ayo makan lebih banyak. Yewe bilang. Dia ingin bermain dengan anak-anak. Cepat dan atur dia. Memilih TK terbaik. Jangan khawatir, aku sudah mengatur makan malam. Nenek selamat tinggal, aku akan ke TK. Selamat tinggal. Pergi. Makan. Ada pertemuan darurat di kantor pusat Mo. Baik. Apakah perusahaan ini sibuk? Aku bisa mengirim Yue sendirian. Baiklah, aku akan meminta supir untuk mengantarmu. Saya tidak berharap Mo selalu memperlakukan putrinya. Ini adalah kehormatan besar untuk dikirim ke taman kanak-kanak kita. Ini adalah taman kanak-kanak bangsawan terbaik di kota. Aku juga dianggap sebagai raksasa. Mungkin hubungan itu masih bisa mengenal Mo Yunpei. Ini dia. Cheng Sining, bagaimana Anda? Ling, Hah, kau benar-benar. Bagaimana kau bisa berada di sini? aku di sini hari ini. Hanya masuk ke taman. Ini adalah Peninsula International. Taman kanak-kanak terbaik di Beijing adalah orang miskin seperti Anda. Dapat naik. Jangan melihat orang rendah hari ini. Ini untuk masuk. Anjing saya terlihat rendah. Saya akan memperkenalkan Anda. Ini adalah teman kuliah saya. Siswa miskin terkenal di sekolah. Akhirnya hamil sebelum menikah. Putus sekolah, kalian merasa. Orang seperti ini mungkin mampu kita. Sekolah internasional Peninsula, dia pantas masuk sana. Di taman kanak-kanak kita. Uang sekolahnya tiap tahun 35 juta, orang miskin seperti dia. Mungkin 3.500 saja tidak punya. Ya ampun, tidak hanya miskin tapi juga sok. Lihat dia. Pakai barang branded palsu. Barang murahan 9,9 gratis ongkir. Dengar tidak, cepat pergi dari sini. Nanti CEO dan istrinya dari grup Mo akan datang sendiri bawa anaknya masuk sekolah, jangan ganggu di sini. Orang yang kalian tunggu adalah saya. Saya adalah istri CEO Grup Mo. Hahaha. Apa yang kamu bicarakan? Kamu bilang kamu istri Mo Yunpei. Ya, Cheng Sining. Kamu gila ingin jadi orang kaya CEO Grup Mo. Apakah kamu pantas meniru orang lain? Sangat lucu. Anak kecil dari desa. Berani menyebut diri sendiri istri Mo. Kalau Mo tahu pasti akan tampar mulutmu. Istri Mo, bagaimana kamu berani mengatakan itu dengan wajahmu yang begitu kuno dan bodoh? Bahkan jika pergi ke keluargamu untuk menjadi pembantu membersihkan toilet, keluargamu tidak akan mau. Jangan bicara begitu tentang ibuku. Tiang ibu katakan semuanya benar. Mo Yunpei adalah ayahku. Yue adalah aku. Atap tidak lurus, tiang bengkok. Masih kecil, belajar apa yang tidak baik. Ikut ibumu belajar menipu, aku lihat. Nantinya kamu juga akan menjadi anak kecil. Kamu berani memukulku. memukulmu, aku tidak hanya akan memukulmu, tapi juga akan memanggil Mo Yunpei untuk menghukummu yang tidak tahu diri. Biarkan dia memukul, aku ingin lihat. Apakah dia bisa memanggil Mo Yunpei?
Yunpei. Telepon benar-benar terhubung, dia tidak mungkin benarkan. Hah, kamu tidak berpikir? Dia benar-benar menelepon Mo kan? Bisakah kamu datang ke taman kanak-kanak? Cheng Sining, kamu benar-benar tebal muka. Aku suruh kamu pergi, kamu tetap ngotot. Tetap di sini ya? Jangan ganggu ibuku. Pergi sana anak kecil. Ibu sakit punggung. Ah. Cheng Sining, kamu berani memukul saya. Saya pukul kamu, kamu berani mengganggu anak saya. Berani sekali kamu pegang dia. Ini tempat saya, kamu pengemis. Berani melawan saya hari ini. Saya akan memberikan pelajaran padamu. Wakil kepala taman, ada mobil mewah datang. Mo Yunpei. Wakil kepala taman, apakah itu Pak Mo? Beruntung kamu, nanti saya urus kamu. Cepat dorong pengemis ini ke samping, jangan sampai Pak Mo melihatnya. Pergi ke samping, dia mual. Tampan sekali dan kaya pula. Sayanya sudah menikah muda, kalau tidak. Dengan pesona wakil kepala taman pasti bisa mendapatkan. Apa yang kamu bicarakan, Anda pasti Pak Mo? Apa yang terjadi? Cepat ke rumah sakit, Yue terluka. Hei Pak Mo. Langsung membawa wanita itu pergi, apakah? Apa yang dia katakan benar, dia benar-benar istri Pak Mo. Selesai kita pasti mati. Ribut apa orang tadi? Bukan Pak Mo, saya baru dapat kabar. Pak Mo ada urusan, dia tidak datang. Lalu siapa pria yang datang tadi? Siapa lagi kalau bukan? Pasti sponsor Cheng Sining. Dokter, apakah lukanya parah? Tidak apa-apa, untung anaknya pakai baju tebal. Pinggangnya hanya luka ringan, saya sudah beri obat. Bagus, terima kasih dokter. Biarkan anak istirahat beberapa hari, jangan ke taman dulu. Yue tidak apa-apa tadi, ibu sangat takut. Ibu tadi orang jahat itu. Mengapa tidak percaya saya anak ayah? Mengapa memaki dan memukul kami? Karena mereka jahat. Tidak tahu diri. Saya akan meminta ayah memberi pelajaran keras pada mereka. Ibu, mana ayah? Saya ingin ayah menemani saya. Baik ibu. Sekarang panggil ayah masuk. Pak Mo, desain cincin lamaran Anda sudah selesai. Desainer bilang dia jamin akan memberikan kejutan besar untuk calon nyonya keluarga Mo. Cincin lamaran. Tapi kita sudah siap menikah. Mo Yunpei mau melamar siapa? Menurutku tuan muda pasti takut anaknya. Tiba-tiba kehilangan ibu, tidak nyaman, baru bilang mau menikahi wanita itu. Nanti pasti akan membuangnya. Menikahi gadis bangsawan yang setara. Apakah dia mau membatalkan pertunangan denganku? Sining, bagaimana kabar Yue? Ah, dia baik-baik saja. Sudah tidur. Wajahmu terlihat tidak baik apa. Ada sesuatu yang terjadi di taman kanak-kanak. Tidak ada. Lalu bagaimana Yue bisa terluka? Aku tidak merawatnya dengan baik, membuatnya tidak sengaja terjatuh. Mo Yunpei tidak akan menikahiku, aku juga tidak seharusnya memberinya masalah lagi. Kamu juga jangan terlalu menyalahkan diri sendiri, tunggu. Tunggu sampai sibuk ini selesai, aku akan cari 2 pengasuh membantumu merawat Yue. Pengasuh apa? Mo Yunpei ingin Yue belajar beradaptasi berpisah denganku. Aku sendiri bisa merawat Yue, tidak perlu pengasuh. Yue sudah besar, lebih banyak orang merawatnya juga seharusnya.
Aku masih ada urusan di perusahaan Yuiwe ini, terima kasih atas kerja kerasmu. Aku pulang dulu, nanti malam aku ada sesuatu untuk dibicarakan denganmu. Malam ini Yunpei mau bicara apa denganku? Apakah dia mau menyuruhku pergi? Segera akuisisi Peninsula International saat Yuiwe masuk taman kanak-kanak lagi. Peninsula International harus atas nama Mo. Ya, Dan cincin lamaran selesai dalam seminggu. Pesta dimajukan ke minggu depan. Mo Zong, Anda ingin memperkenalkan istri muda dan putri kepada semua orang lebih awal agar tidak ada yang tidak tahu. Menghina istri muda dan putri benar. Ham dan kalung yang aku minta. Sudah selesai. Sesuai perintah Anda, cincin Anda sudah dibuat menjadi kalung. Semua orang tahu cincin ini adalah tanda Anda. Sekarang Anda memberikannya kepada istri muda sebagai jimat. Anda benar-benar menempatkannya di hati. Dia sudah menjadi istriku. Apa yang harus diberikan aku pasti akan berikan. Selain istri selama bertahun-tahun, aku baru pertama kali melihat Anda begitu peduli pada seorang wanita. Wanitaku tentu aku letakkan di hati. Ya. Sudah larut malam, Mo Yunpei belum pulang. Apa yang sebenarnya ingin dia katakan padaku? Kamu sudah kembali. Itu Yunpei. Kamu bilang ada yang ingin dibicarakan sore ini, apa itu? Aku punya sesuatu untukmu. Apa itu? Cincin. Jangan bergerak. Bawa ini selalu bersamamu, jangan dilepas. Dia memberiku cincin itu lagi. Apakah dia memberi isyarat padaku untuk pergi seperti 6 tahun yang lalu? Tapi kenapa dia melarangku melepasnya? Bawa semua ini ke ruang rias. Hati-hati dengan perhiasan ini. Harganya 1 miliar, jika ada yang salah, kita tidak akan bisa menanggungnya. Tuan muda kenapa membeli begitu banyak perhiasan? Apakah semua ini untuk persiapan pesta malam ini? Tentu saja, Tuan Muda. Kami menemukan desainer terkenal khusus memesannya. Cincin pertunangan berlian besar harganya 1 miliar. Semua untuk hari ini. Tidak heran Tuan Muda mengundang semua. Orang kaya di seluruh kota sangat megah. Tapi di keluarga kita, bukankah sudah ada nyonya muda Tuan Muda? Kenapa masih perlu melamar? Jangan tanya yang tidak seharusnya ditanya. Yuiwe, Mama akan membawamu bermain di tempat lain ya? Mama Yuiwe ingin pergi ke tempat nenek untuk memakai baju baru. Baik, jadi Mo Yunpei akan melamar hari ini. Sepertinya aku sebaiknya tidak mengganggunya. Nyonya muda, pesta akan segera dimulai. Aku akan mengantarmu. Tidak perlu, aku bisa pergi sendiri. Kamu bawa Yuiwe ke neneknya dulu. Baik. Apakah Mo Yunpei akan segera berterus terang padaku? Aku meninggalkan keluarga Mo tidak masalah. Tapi bagaimana dengan Yuiwe? Dia sudah hidup dengan baik. Apakah aku harus membawanya kembali ke kampung kumuh itu? Tapi apakah aku harus melihat Yuiwe memanggil orang lain Mama? Ayah Anda sungguh hebat. Bisa membuat Mo Group membeli TK kita. Sekarang Anda pasti menjadi eksekutif tinggi di Mo Group. Tentu saja waktu itu. Itu adalah asisten Ding yang menandatangani kontrak dengan saya. Sangat ramah kepada saya. Sebentar lagi Ayah akan memperkenalkanmu dengan asisten Ding dan mereka. Aduh, aku tidak mau kenal dengan pekerja biasa. Ayah, aku ingin kenal dengan CEO Mo. Tolong perkenalkan aku. CEO Mo itu siapa sih orang pentingnya? Aku belum pernah lihat, gimana mau memperkenalkan. Ayah, tolong pikirkan caranya dong. Kamu pikir anak-anak CEO Mo sudah besar? Dia dan istrinya pasti sudah tidak ada yang baru.
Kalau aku bisa kenal CEO Mo mungkin saja. Kamu benar, nanti aku minta tolong asisten Ding untuk memikirkan caranya. Terima kasih ayah. Cheng Sining, kok dia lagi? Dia kenapa di sini? Jangan-jangan jadi pembantu keluarga Mo. Kamu kenal dia, lihat pakaiannya. Kayaknya bukan pembantu. Pakaian palsu lah minggu lalu di TK kita. Yang pura-pura jadi istri CEO itu dia, ayo kita ke sana. Cheng Sining, kemarin kamu terus bilang di depanku. Kamu itu istri CEO, sekarang di depan banyak orang. Berani tidak memperkenalkan diri lagi. Jangan bercanda, dia mana mungkin istri CEO Mo, lihat saja. Bilang dia pembantu keluarga Mo saja, sudah terlalu tinggi. Benar menurutku? Dia cuma tukang sapu halaman keluarga Mo, setiap hari berhayal. Ingin jadi orang kaya tapi bau pembantu bikin mual sudahlah. Banyak orang datang ke pesta CEO Mo. Aku kasih kamu muka biar kamu belajar. Aku lapar, ambilkan kue untukku. Kamu tidak punya tangan ya, aku bukan pembantu. Lalu kamu siapa? Tamu kehormatan CEO Mo. Jangan bermimpi, cepat ambilkan kue untukku. Kalau tidak aku akan minta CEO Mo memecatmu. Sudahlah, Moyon Pei pasti sangat menghargai. Pesta ini aku tidak boleh membuat masalah. Terlalu tinggi. Kamu berlutut dan berikan padaku. Ling, jangan keterlaluan, aku bilang aku bukan pembantu. Pembantu kecil berani bicara begitu padaku, aku beritahu kamu. Aku tamu kehormatan CEO Mo. Sebagai setengah majikanmu hari ini aku akan mengajarkanmu aturan biar kamu tahu bagaimana jadi anjing orang kaya. Aku bilang jangan terlalu jahat. Hei, sudah panik ya? Kamu hamil di luar nikah, datang berpura-pura. Saat mengaku sebagai Nyonya Mo, tidak terlihat kalau kamu punya harga diri setipis itu. Berani sekali kamu menyentuh putriku, aku akan membunuhmu. Cheng Sining, aku benar-benar tidak mengerti. Orang desa seperti kamu sombong apa di depanku? Kamu ini hanya lumpur di bawah kakiku, bahkan tidak lebih baik dari anjing peliharaanku. Percaya atau tidak, aku memang bukan pelayan keluargamu. Lihatlah, masih berkeras kepala. Lalu katakan padaku jika kamu bukan pelayan. Lalu apa? Jelas-jelas. Cheng Sining, bukankah kamu dulu sangat sombong? Sekarang di depan semua keluarga kaya ini, tidak bisa sombong lagi kan? Kamu ini sebenarnya lucu sekali. Manis tapi tidak tahu malu. Cepat lihat apa itu. Bukankah itu cincin Tuan Mo? Kenapa ada di tubuhnya? Jangan-jangan Jangan-jangan dia adalah Nyonya Muda Mo. Nyonya Muda Mo segera barkan saya membantu Anda bangkit. ayah, apakah kamu gila? Bagaimana mungkin dia bisa menjadi Nyonya Muda Mo? Tetapi liontin di kalungnya adalah simbol keluarga Mo. Cincinnya milik keluarga Mo, berarti dia adalah Nyonya Muda Mo? Apakah ada kemungkinan cincin itu dicuri olehnya? Ling, jangan fitnah orang seenaknya. Cincin ini diberikan oleh Moyon Pei kepadaku. Sekarang, aku adalah istri sah Moyon Pei. Kalian semua mendengarnya kan, seorang gadis desa melahirkan anak yang lucu sekarang dalam situasi seperti ini. Berani-beraninya dia mengatakan dirinya adalah Nyonya Muda Mo. Hahaha, Nyonya Muda Mo, apakah tidak ada cermin di rumahmu? Bahkan air, seni juga tidak ada untuk bercermin. Lihat dirimu, Nyonya Muda Mo. Pantaskah kamu? Satpam usir wanita gila ini. Menurutku kalian yang gila, aku memang istri Tuan Mo. Semuanya jangan buang waktu dengan orang gila ini. Dia hanya mencuri cincin Tuan Mo untuk berpura-pura jadi Nyonya Muda Mo. Cepat serahkan cincin itu. Pergi saja ke rumah sakit jiwa. Lepaskan, ini memang hadiah dari Moyon Pei, lepaskan aku. Dasar gadis lucu tanpa malu-malu, hari ini aku akan menggantikan Tuan Mo. Memberimu pelajaran yang baik. Aku lihat nanti kamu masih berani pura-pura jadi Nyonya Mo enggak? Berhenti. Mama. Kamu gimana? Kamu datang. Lagi-lagi kamu si imut ini, kamu ganggu mama aku lagi. Wah, si penipu kecil datang bantu si penipu besar. Sama kamu tahu nggak? Dia berani mencuri cincinnya Mo, hati-hati sama Mo. Sebentar lagi kamu juga aku habisi. Siapa bilang cincin itu dia yang curi? Bukan curi, apa Mo yang kasih?
Kamu jangan bodoh. Kamu belum tahu ya dia baru aja di belakang kamu. Mengaku sebagai Nyonya Mo sama sekali nggak nganggap kamu. Jangan pikir ada cowok ganteng yang bantu kamu. Aku bakal lepasin kamu hari ini. Kamu nggak kembalikan barangnya Mo. Aku bakal habisi kamu sama cowok ganteng ini. Barengan. Berani ngomong gitu sama aku. Kalian berdua bener-bener cari mati. Bilang kita cari mati, aku lihat yang benar-benar cari mati. Itu kamu ya, aku kasih tahu bapakku. Itu manajer di grup Mo aku. Itu tamu kehormatan yang diundang Mo. Sekarang kalian berdua. Cepat-cepat berlutut minta maaf. Kalau nggak aku bakal kasih tahu. Asisten Ding nanti. Kalian berdua bakal susah sendiri. Asisten Ding. Mo asisten Ding. Apa yang kamu bilang Mo? Buta matamu Mo sama Nyonya Muda. Kalian berani ganggu. Anda ini Mo. Berarti Cheng Sining beneran Nyonya Muda Mo. Mo tadi aku nggak tahu, mohon. Kasih ampun. Aku salah. Ah, Bodoh, kalian harus minta maaf ke Nyonya Muda. iya Sining. Aku salah lihat kita teman sekelas. Kasih aku kesempatan lagi ya. Kasih aku kesempatan lagi. Teman sekelas kamu berkali-kali. Menghina aku, kenapa nggak ingat kita teman sekelas? Ayah terakhir kali di taman kanak-kanak dia memukul aku dan ibuku. Lumpuhkan tangan kanan mereka, usir dari keluarga Mo. Beritahu semua perusahaan di ibu kota. Tidak boleh mempekerjakan mereka selamanya. Ya bawa pergi Tuan Mo. Kami tahu kesalahan kami Tuan Mo. Beri aku satu kesempatan lagi. Kumohon. Maafkan aku merusak pestamu. Seharusnya aku yang minta maaf, hanya ingin memberi kejutan di pesta. Tapi mengabaikan hal lain. Memberiku kejutan. Ibu, sebenarnya pesta ini, ayah mengadakannya khusus untukmu. Pesta ini diadakan untukku. Tidak mungkin wanita desa ini. Benar-benar Nyonya Muda Mo, entah apa yang dipikirkan Tuan Mo. Bahkan menikahi wanita seperti ini yang tidak pantas tampil di depan umum. Dan memiliki anak dengannya. Perkenalkan kepada semua orang, dia Cheng Sining, istriku Mo Yunpei. Nyonya Muda keluarga Mo. Jadi, orang-orang yang menghina dia tadi, semua harus kuusir. Keluarga mereka selamanya masuk daftar hitam keluarga Mo. Tuan Mo, jangan Nyonya Muda, ampuni aku. Ayahku tahu aku menghina Anda, pasti akan membunuhku. Ini semua kesalahanmu sendiri, bawa pergi. Ya bawa pergi. Terima kasih. Kamu istriku, ini semua tugasku. Bawa Nyonya Muda untuk berganti pakaian kejutan yang ingin kuberikan. Baru saja dimulai. Nyonya Muda, ini gaun pesanan Tuan Mo untuk Anda, silakan berganti pakaian. Setelah Nyonya Muda berganti pakaian, aku akan merias wajahmu. Tuan Mo sudah memerintahkan malam ini harus membuatmu menjadi wanita paling cantik di pesta. Tidak disangka pesta ini ternyata diadakan untukku. Mo Yunpei, apa kejutan yang akan diberikan padaku? Wow, ini sangat indah. Tidak heran Tuan Mo menikahinya, aku akhirnya mengerti. Sining, kamu sangat cantik. Pemeran utama wanita di pesta ini. Kamu pantas mendapatkannya. Aku pikir kamu berniat di pesta ini melamar Nyonya Muda Mo yang sebenarnya. Aku memang akan melamar, tapi orang yang akan dilamar adalah kamu. Yunpei. Sining Yunpei ini anak. Selalu cuma omong doang kayak kata anak muda. Disebut cowok polos. Dia udah siapin lama buat acara lamaran ini.
Tapi gak nyangka hampir aja kejutan. Berubah jadi ketakutan. Nyonya muda bos, mau kita bener-bener naruh kamu di hatinya. Gak cuma nyari desainer internasional buat ngedesain cincin sama gaun kamu. Tapi juga ngubah pusaka keluarga mau jadi kalung buat kamu. Gak nyangka Moyon Pei bakal ngelakuin segitu banyak buat aku. Mama kenapa nangis? Lo kenapa? Apa ada yang Yunpei lakuin yang kamu gak suka? Atau kamu gak mau nikah sama dia? Bukan. Aku mau. Sining, aku bakal selalu baik sama kamu. Kamu juga udah capek seharian, istirahat aja. Ini pasti juga kejutan yang kamu siapin. Kayaknya ini karya nenek. Tapi lumayan cocok. Ayo pulang. Kalian udah nikah kapan kamu mau? Bawa Sining ketemu dia. Dia nenek ngomongin siapa? Aku mikir dulu ya soalnya. Biar mereka ketemu. Perlu waktu yang tepat. Kamu harus cepat karena dia adalah nyonya keluargamu dan orang yang paling penting bagimu. Nyonya keluargamu. Orang yang paling penting bagi Moyon Pei. Ternyata sudah ada orang lain. Dia menikahiku hanya karena merasa bertanggung jawab. Ning, kamu di sini. Sore ini aku ingin membawamu menemui seseorang. Apakah itu wanita? Iya. Baik. Ada apa denganmu? Kamu terlihat tidak enak badan. Tidak apa-apa mungkin. Hanya sedikit lelah. Kalau begitu istirahatlah yang cukup, aku akan sibuk dengan hal lain. Karena Yunpei begitu peduli pada orang itu, kenapa aku harus mempertahankan posisi sebagai istrinya? Sepupu aku. Ibuku hampir meninggal. Chen Yazu, apa urusanku? Kalau kamu masih menggangguku dengan telepon, aku akan melaporkanmu. Hei. Sining, dengarkan dulu kata bibimu. Kamu masih ada urusan apa? Baru saja didiagnosis. Aku menderita kanker kelenjar getah bening. Aku sudah menemui dukun, sudah diramal. Dukun bilang penyakitku ini adalah akibat dari karma. Kalau ingin hidup lebih lama, harus menebus dosa. Aku sudah berpikir, selama hidupku yang paling aku rugikan adalah kamu, Sining. Kamu pulanglah dulu. Perhiasan emas yang ditinggalkan ibumu masih ada padaku. Dulu perhiasan emas yang ditinggalkan ibumu masih ada padaku. Aku akan mengembalikan perhiasan itu kepadamu sebagai permintaan maaf, Sining, atas nama ayahmu. Pulanglah sekali saja. Berikan aku kesempatan. Bagaimanapun juga waktu aku kecil, bibiku cukup baik padaku. Baiklah. Kalau begitu aku pulang dulu. Ya baiklah. Aku tunggu kamu. Paman Chen. Nyonya muda. Paman Chen, tolong panggilkan mobil untukku. Aku ada urusan harus keluar. Ini apakah tuan muda tahu kalau nyonya mau keluar? Jangan bilang dulu, aku akan segera kembali. Baik. Kak mau kemana?
Kalian mau apa? Mau apa kamu kabur dengan pria begitu saja? Sisa kekacauan ini, kalau kamu tidak kembali membersihkannya, siapa lagi yang akan membersihkannya? Sampai-sampai kakiku patah. Sampai-sampai Yaozu hampir punah. Kak Li datang lagi menagih utang kerugian ini. Harus kamu yang ganti. Kalian mau berapa? Tidak banyak 5 juta. Apa 5 juta? Kenapa kalian tidak merampok saja? Meminta 5 juta darimu sudah sopan. Kamu sudah dekat dengan orang terkaya di Beijing Mo Yunpei dan melahirkan anak untuknya. Dari dia kamu pasti sudah dapat banyak uang. Aku beritahu kamu kalau hari ini kamu tidak mengganti rugi, kamu tidak akan bisa keluar dari pintu ini. Aku tidak punya uang itu, bahkan jika punya aku tidak akan memberikannya pada kalian. Lepaskan aku, kalau tidak aku akan melapor ke polisi. Melapor ke polisi? Kemarin kamu kabur itu keberuntungan. Kali ini kamu tidak akan bisa kabur. Ikat dia. Lepaskan aku. Hahaha, lihat kamu mau lari kemana. Hahaha, ayo. Ayo pergi. Ini Ningning pasti akan tahu. Tuan muda, Nyonya muda pergi. Sampai sekarang belum kembali, bagaimana? Apa dia pergi? Kak, katamu kenapa harus menderita seperti ini? Hanya 5 juta berikan saja padaku. Kamu bisa minta lagi dari Mo Yunpei. Kalian memperlakukan aku seperti ini, kalau Mo Yunpei tahu, dia tidak akan membiarkan kalian belum cukup menderita kemarin. Aduh, kamu mengancam aku. Aku takut sekali. Kamu bilang kalau aku takut, tanganku bisa gemetar dan menggores wajah cantikmu ini 2 kali. Mo Yunpei masih mau kamu. Mo Yunpei masih menghubungimu. Kamu tidak ingin dia melihatmu lagi. Aduh, kekasih cantikmu ini. Jadi imut ya. Sepertinya mereka tidak akan berhenti kalau tidak dibayar, tapi aku tidak bisa merepotkan Mo Yunpei lagi. Baik, aku akan bayar kalian. Kasih aku HP, aku transfer. Kalau dari tadi kamu kooperatif kan sudah selesai. Tunggu, pikir dulu. Wanita ini dia paling benci sama kita. Jangan-jangan dia transfer terus lapor ke Mo Yunpei. Kita bisa mati. Aduh, Aku tidak akan bilang padanya. Tidak akan bilang. Seumur hidupku yang paling tidak aku percaya adalah wanita kecuali. Hahaha. Aku tidur denganmu. Jangan. Kalau aku sudah tidur denganmu 10 nyali pun, kamu tidak akan berani bilang ke Mo Yunpei kalau kamu mengkhianatinya. Hahaha. Angkat dia. Jangan. ayo. Baiklah kalian. Keluar semua, keluar. Cepat keluar, tutup pintu. Kenapa tidak diangkat? Dia tahu aku mau ajak dia keluar siang ini. Bawa dia keluar. Nyonya bilang jangan beritahu kamu. Segera lacak HP Nyonya cepat. Ya. Jangan lepaskan aku. MA sekarang. 5 juta aman. Nak, dengan uang ini, aku akan cari gadis tercantik buat jadi istri kamu. Ayo. Tuan Nyonya. Lokasi HP sudah ketemu di kampung halamannya. Kampung halaman. Hahaha. Jangan mendekat. Aduh, jangan takut. Aku kuat. Kalau kamu sudah merasakanku sekali seumur hidupmu, tidak akan pernah suka lagi. Mo Yunpei si tampan itu seumur hidupku.
Bisa tidur dengan wanita terkaya di ibu kota. Sudah cukup berharga ayo. Jangan lepaskan aku. Jangan tunggu sebentar. Setelah merasakan nikmatnya kau akan berlutut memohon padaku. Ah ayo. Hari ini aku pasti akan menidurimu. Jangan-jangan. Mo Yun-pei. Siapa itu? Bos Mo. Cari mati tangkap mereka semua aku akan menghitung semua ini dengan mereka. Ya jangan-jangan Bos Mo. Lepaskan aku. Ning-ning kau bagaimana? Mo Yun-pei. Tenanglah. Orang yang menyakitimu. Aku akan membuat mereka hancur berkeping-keping. Kali ini, aku akan membalas dendam sendiri. Bos Mo ini bukan urusanku. Ini semua ide Sang Fang si manis itu. Aku hanya sesaat tidak sadar. Maafkan aku. Hancurkan dia, buang ke tempat sampah jadi pupuk. Ya bawa pergi. Bos Mo. Sekarang giliran kalian. Sining selama ini. Aku juga tidak buruk padamu, kau bilang memberimu makan. Memberimu tempat tinggal bahkan membantumu merawat Yue. Jadi meskipun kali ini, aku tergoda dan melakukan kesalahan. Bukankah itu sudah menebus kesalahanku? Memberi makan dan tempat tinggal. Aku dan anak makan sisa-sisa makanan kalian. Tidur di lantai yang dingin. Tapi rumah itu orang tuaku yang menabung untuk membangunnya. Kau masih berani bilang merawat Yue. Waktu kecil kau marah karena dia menangis. Diam-diam memberinya obat tidur. Kalau tidak kusadari dia sudah kau jual ke pedagang manusia. Aku hanya takut kau terganggu oleh anak. Jadi janda seumur hidup lagi pula. Aku hanya ingin kau merasakan pahitnya ini semua untuk. Gimana kabar keluarga Chengmu? Apa kabar keluarga Chengmu? Hanya ada satu keturunan yaitu Yaozu. Kamu juga perempuan. Ya gak bisa nerusin keturunan dong, bahkan buat kamu. Kamu ngambil alih adikmu ngerasain kesulitan. Itu kan seharusnya. Jangan terlalu diambil hati ya. Sampai sekarang kamu masih melindunginya. Tapi apakah dia akan melindungimu? Kak, aku salah sebenarnya. Semua ini adalah ide ibuku, seperti kata pepatah. Setiap kesalahan ada yang bertanggung jawab. Kalau mau nagih-nagih sama dia. Kak, waktu kecil kamu yang paling baik sama aku. Aku kali ini cuma kurang ngerti dengar bujukan ibuku. Kasih aku kesempatan lagi. Iya, waktu kecil aku memang paling sayang sama kamu. Orang tuaku cuma punya aku satu anak, aku menganggapmu seperti adik kandung sendiri. Tapi kamu, waktu kecil kamu pukul aku, marahin aku waktu kamu SMP. Untuk menyenangkan si kakak yang kamu sebut. Bahkan sampai mau dia melanggar aku. Maniak kecil. Kamu gak apa-apa ya Yaozu? Yaozu masih kecil. Dia masih belum ngerti. Kamu kan kakaknya, gak bisa lebih lapang dada dikit. Kamu mau bikin dia mati, mau putusin keturunan keluarga Chengmu. Keturunan kayak gini mending gak usah. Kak, aku salah. Tidak semua kesalahan adalah kesalahan ibuku. Kamu masukkan dia ke penjara. Aku gak akan protes. Satu tulisan gak bisa nulis dua. Cengkan kita. Kita kan satu keluarga kan. Lihat kan, ini anak yang kamu simpan di hati, kamu selalu mikirin dia. Bahkan sampai mau berbuat kriminal buat dia. Tapi dia gimana sama kamu? Tidak.
Tidak mungkin. Ya Ozuku bukan kayak gini bukan. Semua karena kamu yang maksa. Semua aku yang maksa baik. Aku kasih kalian kesempatan sekali lagi. Ini sebotol racun kalian berdua. Hanya bisa hidup satu. Lepaskan mereka, biarkan mereka memilih sendiri. Mama. Aku masih muda. Aku tidak mau mati. Mama. Seharusnya aku diberi kesempatan. Selama bertahun-tahun, aku menyayangimu. Aku memanjakanmu. Untuk menabung demi kamu. Ayahmu terkena kanker. Aku tidak mengobatinya. Kamu anak yang tidak tahu terima kasih. Bagaimana kamu tega membiarkan ibumu mati? Kalau kamu tidak mati, yang mati adalah aku. Kamu masih bisa hidup berapa tahun lagi? Lebih baik kamu mati daripada aku. Kakak. Aku sudah menghukum wanita yang merusak keluarga Cheng. Bisa lepaskan aku sekarang. Dia memang salah, tapi dia tetap ibumu. Kamu tega melakukan ini. Aku tidak punya adik seperti kamu. Kakak, aku hanya melakukan perintahmu. Ini bukan racun, tapi hanya air pewarna. Aku hanya ingin melihat kalian saling bertengkar. Kamu menipuku. Aku akan melawanmu. Tidak tahu diri. Hancurkan tangan dan kaki mereka, bawa semua bukti. Lemparkan ke kantor polisi. Ya, bawa pergi. Semuanya menipuku. Sining terkejut. Tidak, aku hanya berharap roh ayahku di surga tidak marah padaku. Tenang saja. Kamu hanya melakukan apa yang harus kamu lakukan, mertua. Tidak akan marah padamu. Yunpei, Sudah hari ini kamu lelah, malam ini aku akan tidur di ruang baca. aku sudah merepotkan Mo Yunpei lagi. Apakah dia marah padaku? Aku akan minta maaf saja. Mbak muda kita ini benar-benar rewel ya. Tadi siang tuan muda sudah bilang mau mengajaknya keluar. Tapi dia malah kabur sendiri. Dan bikin masalah lagi, padahal sebentar lagi ulang tahun tuan muda masih ada masalah seperti ini. Memang dari keluarga kecil. Kalau yang itu pasti tidak akan seperti ini. Pantas saja tuan muda tidur di ruang baca. Orang yang mereka bicarakan pasti orang yang mau saya temui. Nenek, tolong ulangi lagi. Apa yang kalian katakan tadi? Kamu ini anak nakal apa kamu, Ningning? Keluar tanpa bilang lalu kamu marahin dia. Kamu mau naik langit ya? Ningning anak yang baik. Kamu malah marahin dia. Tidak takut melukai hatinya. Saya tidak. Nenek, jangan ikut campur urusan saya dengannya, kamu tidak mengerti. Mengapa saya tidak mengerti, Yunpei? Hidup berumah tangga itu tidak perlu terlalu serius. Cukup kamu mundur selangkah lalu mundur lagi. Kamu terus mundur terus kompromi. Urusan dua orang pasti bisa berjalan. Nenek, saya tidak marah sama Ningning. Saya hanya marah pada diri sendiri, mengapa tidak bisa membuat Ningning mengandalkan saya, mengapa tidak bisa membuat Ningning mempercayai saya, mengandalkan saya dan memberitahu saya pertama kali saat ada masalah. Biar saya yang selesaikan. Tapi nenek, kamu benar, hidup harus terus berjalan. Saya yakin selama saya berusaha, suatu hari nanti, Ningning akan sepenuhnya percaya pada saya. Kamu mau kemana? Minta maaf sama Ningning. Anak nakal.
Moyun Pei, Ningning, saya ada yang mau dibicarakan. kebetulan saya juga mau bicara. Oke, kamu duluan. Sore tadi seharusnya saya tidak diam saja, lalu kabur dan merepotkanmu. Maafkan saya. Yang harus minta maaf itu saya. Tidak bisa membuatmu memberitahu saya pertama kali saat ada masalah. Saya tidur di ruang baca bukan karena marah sama kamu. Saya hanya ingin introspeksi diri. Ningning, saya pasti akan lebih baik. Memberikanmu lebih banyak rasa aman, percayalah padaku. Moyun Pei sangat lembut ya. Sepertinya aku semakin terperangkap. Aku sangat ingin terus bersamanya. Semua ini kamu yang buat. Yue Wei pergi liburan dengan nenek, jadi aku memberikan liburan pada para pembantu di rumah. Jadi hanya aku yang memasak untukmu. Jangan bilang tidak suka ya. Mana mungkin tidak suka, kelihatannya semua enak. Apa ini? Oh, Yue Wei memberikan ini, katanya harus kamu buka sendiri. Mama, ini gelang yang aku buat sendiri. Untukmu, aku sayang kamu. Sudah, cepat makan. Ya. Moyun Pei begitu baik padaku, aku juga harus melakukan sesuatu untuk membalasnya ya. Kemarin pembantu bilang ulang tahun Moyun Pei sebentar lagi. Ya, dengar-dengar ulang tahunmu sebentar lagi. Ada keinginan apa? Aku tidak pernah merayakan ulang tahun, kamu makan dulu. Aku kembali ke kantor. Nyonya muda ulang tahun tuan muda. Di keluarga Mo adalah tabu. Tabu apa maksudnya? Ulang tahun tuan muda sama dengan seseorang. Orang itu mengalami sesuatu. Sejak saat itu tuan muda tidak pernah merayakan ulang tahun. Orang itu. Yaitu waktu itu. Tuan muda ingin membawamu menemui orang itu. Lainnya sebagai seorang pelayan. Aku tidak bisa banyak bicara mungkin. Setelah Nyonya tua kembali kamu tanyakan saja padanya. Lagi-lagi orang itu perasaan Moyun Pei padanya benar-benar sangat dalam, tidak? Aku tidak bisa terus pengecut menghindar. Aku harus bertanya dulu jika Moyun Pei mengakui sendiri bahwa dia yang benar-benar dicintainya. Baru aku membuat pilihan. Moyun Pei. Aku hanya ingin bertanya waktu itu. Kamu bilang ingin membawaku menemui seseorang, siapa dia? Apakah dia benar-benar penting bagimu? Dia. Malam ini aku akan membawamu menemuinya. Aku akan menceritakan semuanya padamu. Ini rumah leluhurku, dia tinggal di sini. Selama ini tinggal di sini. Sudah lebih dari 10 tahun. Apakah mereka teman masa kecil? Tuan muda, kamu sudah kembali. Dia sedang tidak dalam suasana hati yang baik hari ini. Sejak pagi dia pergi ke taman, sekarang sudah gelap. Kami sudah mencoba membujuknya tapi dia tidak mau kembali. Aku akan pergi menemuinya, kamu tunggu di sini dulu. Aku jarang melihat Moyun Pei begitu panik. Pasti dia sangat-sangat peduli pada orang itu. Aku akan membawanya menemuimu. Dia sangat cantik, terlihat begitu anggun. Elegan dia dan Moyun Pei. Benar-benar cocok saat ini. Aku merasa sangat jauh dari mereka.
Kamu adalah Cheng Sining. Ya aku maaf ya. Aku tidak tahu keberadaanmu. Ning ini ibuku. Dia adalah ibumu. Sangat canggung. Aku malah membuat kesalahan besar menganggap Ibu Mo Yun-pei sebagai cinta pertamanya. Tentu saja kenapa kamu bertanya begitu? Ah, tidak. Aku hanya... Kamu terlihat sangat muda dan cantik. Yunpei selalu bercerita padaku tentang kamu dan Yue Yue. Sebenarnya aku sudah lama ingin bertemu kalian. Sangat cantik. Tidak heran Yunpei sangat menyukaimu. Gelang ini adalah peninggalan nenek Yunpei untukku. Sekarang aku berikan padamu. Anakku, kamu sudah kembali. Cepat tutupi gelangnya. Oh, apa yang sebenarnya terjadi? Ibu ini Ning istriku. Coba lihat lagi baik-baik. Maaf, apakah kamu terkejut? Tidak. Anak baik, simpan gelang ini dengan baik. Aku agak lelah, harus istirahat dulu. Aku akan mengantar ibuku istirahat dulu, kamu tunggu sebentar. Apa yang sebenarnya terjadi? Kakak Yunpei, aku datang menjenguk Tante Su. Katanya Tante Su kambuh lagi. Kamu siapa? Halo, namaku Cheng Sining. Saya. Kamu itu yang membawa beban. Dan menikah ke keluargamu dari desa ya? Aneh juga pertama kali kamu bertemu Bibi Su. Dia langsung sakit, jangan-jangan kamu pembawa sial. Kenapa kamu di sini? Kak Yunpei, bagaimana kabar Bibi Su? Sudah lama dia tidak sakit. Kenapa hari ini? Kejadian kebetulan ibu saya sudah minum obat, jangan khawatir. Kak Yunpei, beberapa hari ini saya terus mencari resep untuk penyakit Bibi Su. Lihat mata saya sudah merah. Lihat mata saya sudah merah. Nanti saya minta dokter memeriksamu, jangan terlalu capek. Yuerong, saya bawa kakak ipar kita pulang dulu, ayo. Saya sudah menyukai Mo Yun-pei selama belasan tahun. Kenapa begitu kamu muncul langsung bisa merebutnya? Mo Yun-pei harus jadi milikku. Yunpei. Ibu sebenarnya kenapa? Dan anak perempuan yang dia sebutkan itu siapa? Itu adik kandung saya. 20 tahun lalu di hari ulang tahun saya dan ibu. Ayah membawa adik untuk membeli hadiah ulang tahun. Tapi terjadi kecelakaan. Ayah dan adik meninggal di tempat. Arong? Tidak. Setelah hari itu, ibu saya sakit parah. Setelah sadar, mentalnya tidak normal lagi. Nama ayah dan adik saya menjadi tabu. Saya dan ibu tidak pernah merayakan ulang tahun lagi. Lalu kenapa ibu tadi kambuh? Karena gelang ini. Gelang. Adik saya punya gelang yang persis sama. Dia selalu memakainya, jadi ibu mengira. Oh begitu, tapi gelang ini adalah pemberian Yue Yue. Kenapa bisa kebetulan begini? Ini Yue Yue yang memberimu. Iya, Yue Yue bilang ini buatan tangannya sendiri. Apa benar begitu? Maaf ya kalau tahu. Saya tidak akan memakai gelang ini. Ini bukan salahmu, jangan terlalu terbebani. Kalau begitu bolehkah saya melihat ibu lagi? Saya rasa dia tinggal sendirian di rumah tua. Terasa sangat kesepian. Tunggu sebentar. Biarkan dia tenang dulu. Yuerong ada bersamanya. Hari ini gadis itu bernama Jiang Yuerong, teman baik adikku. Dia adalah keluarga kita.
Gadis kecil yang belum dewasa jika ada sesuatu yang buruk. Jangan khawatir. Apakah saya salah dengar? Nada Yunpei sepertinya sangat mencintainya. Lupakan saja aku sudah punya Olong. Aku harus percaya bahwa Yunpei. Nyonya, bagaimana kamu memasak sendiri? Saya melihat satu set sup tonik pada resep diet obat sangat cocok untuk ibu. Jadi saya ingin memberikan satu. Meskipun aku tidak bisa melihatnya, tapi aku berharap dia bisa lebih bahagia. Nyonya, kau terlalu peduli. Ini adalah mobil yang harus saya lakukan. Aku akan mengirimnya sekarang. Ya. Tolong bawa sup ini ke Nyonya. Bintang sapu, kau masih punya wajah. Bintang sapu, kau masih punya wajah. Terakhir kali kau membuat Bibisu sakit. Apakah Anda ingin Bibisu mati di depan Anda? Kau senang? Kau tidak terlalu banyak bicara di sini. Aku di sini untuk ibu mertuaku. Kirim sup. Bahan untuk membuat sup Bibisu. Ini adalah makanan organik terbaik di dunia, bahkan air. Semua yang Anda lakukan melalui udara dari pegunungan Alpen. Bahkan anjing moose tidak makan. Jika Anda ingin menggulung, Anda tidak lupa. Aku Nyonya Mo dan kau orang luar. Nyonya muda dari keluarga Mo, jelas aku. Kakak Yunpei dan aku. Jika bukan karena kau yang tak tahu malu naik ke tempat tidurnya, kau pikir saudara Yunpei akan menikahimu. Kuda bambu hijau. Kalian sudah mengenal Mo Yunpei selama bertahun-tahun. Kenapa aku tidak menikahimu? Kami sudah berbicara tentang pernikahan. Jika bukan karena penampilanmu, Yunpei telah menikah denganku. Aku tidak akan percaya apapun yang kau katakan. Jika aku punya bukti bahwa kita sedang jatuh cinta, apakah Anda berani melihatnya? Jangan menjadi pangeran. Jatuh cinta dengan mimpi Cinderella. Hari ini saya bersenang-senang bersama Arong. Aku bermimpi tentang Arong lagi, senyumannya. Masih secantik dulu. Arong. Lihat nggak semua jurnal ini? Semua ditulis oleh kakak Yunpei untukku, Jan Yuerong. Hubungan kita sudah hampir 20 tahun. Kita saling mencintai, tapi kamu si manis yang tak tahu malu. Ikut campur dan menghancurkan kebahagiaanku. Kalau kamu tahu arti malu, aku sarankan kamu segera bawa si manis kamu pergi dari keluargamu. Jangan khawatir. Aku, Jan Yuerong, pasti akan memberimu kompensasi besar. Ternyata Mo Yunpei mencintai orang lain. Pantasan selama ini dia hanya bilang bertanggung jawab padaku. Tidak pernah bilang mencintaiku. Tidak, Cheng Sining, jangan berpikir seperti itu. Kamu bilang harus percaya pada Mo Yunpei. Kamu bilang harus percaya pada Mo Yunpei. Apapun yang terjadi, kamu harus menemuinya dan tanyakan langsung kebenarannya. Kamu tuli ya, aku bicara kamu nggak dengar. Ini urusanku dengan Mo Yunpei. Aku sendiri yang akan menanyakannya, nggak perlu kamu ikut campur. Si manis masih belum menyerah ya? Ini kamu yang memaksaku. Yunpei, aku ada sesuatu yang ingin kutanyakan. Apa sih sampai segitunya? Aku ingin bertanya tentang Jiang Yuerong. Yuerong tanya apa tentang dia? Mozong buruk kabarnya dari rumah tua Nyonya keracunan dan masuk rumah sakit. Yuerong, kenapa ibuku bisa keracunan? Dia yang meracuni Bibisu. Kamu ngomong apa? Ningning hari ini nggak pernah ke rumah tua. Yunpei, aku sudah ke rumah tua. Kamu ke rumah tua buat apa? Bukannya aku bilang jangan dulu ke sana. Aku cuma merasa ibu tinggal sendirian di rumah tua kesepian. Ingin menyayanginya sedikit.
Menyayangi katamu tapi malah memberi bibi sup. Sup beracun ya? Sup beracun mana mungkin? Sampai kapan kamu mau mengelak bibi sup pingsan setelah minum sup yang kamu bawa, kata dokter di sup itu ada racunnya. Nggak mungkin, sup itu aku cari banyak resep. Dan memilih bahan-bahannya dengan hati-hati. Waktu masak sup itu juga ada butler yang lihat. Butler lihat gimana dia nggak sama kamu? Kamu punya banyak kesempatan untuk meracuni, apalagi waktu itu juga kamu yang bikin bibi su sakit. Kenapa kali ini kakak Yunpei nggak izinkan kamu masih datang? Kamu sebenarnya punya niat apa? Aku cuma mau ngirim sup, aku pikir. Taruh supnya terus langsung pergi biar mama nggak lihat aku. Jadi nggak bakal bikin dia terpancing. Tapi kamu malah meracuninya. Aku nggak meracuni Yunpei, percayalah sama aku. Sekarang buktinya sudah jelas. Tante Su kenapa masuk ruang gawat darurat karena minum sup yang kamu kirim. Kamu masih mau bohongin kakak Yunpei sampai kapan? Kakak Yunpei jangan lagi tertipu sama wanita jahat ini. Dia pasti takut karena dia bikin Tante Su kambuh. Dan takut diusir dari keluargamu, makanya dia mau meracuni Tante Su. Jangan asal tuduh. Aku asal tuduh? Terus kenapa di sup yang kamu kirim ketemu racunnya? Bisa jelasin gak? Aku. Sudah. Kakak Yunpei, cepat panggil orang buat tangkap wanita jahat ini. Ini nggak mungkin dilakukan Ningning. Kakak Yunpei, racunnya jelas-jelas dia yang taruh. Kenapa kamu gak percaya? Karena aku percaya Ningning. Meskipun semua orang di dunia ini punya kemungkinan racuni, Ningning pasti nggak akan melakukannya. Yunpei, terima kasih. Terima kasih sudah percaya sama aku. Bodoh kamu kan istriku. Selama kamu bilang nggak, aku pasti percaya. Kakak Yunpei, kamu benar-benar percaya sama wanita ini? Bagaimana Nggak kalau... ada kalau pengen tahu kebenarannya gampang. Beberapa waktu lalu aku pasang kamera tersembunyi di rumah tua. Pas kesini aku sudah suruh orang ambil rekamannya. Sebentar lagi semuanya akan jelas. Pak Mo sudah ketahuan. Kakak Yunpei, aku tiba-tiba ingat. Ada urusan di rumah, aku pulang dulu. Pak Mo, rekaman kameranya sudah diambil. Yang meracuni Nyonya ternyata Jiang Yuerong. Kamu ngomong apa? Gimana mungkin aku meracuni Tante Su? Terus ini kamu jelasin gimana? Waktu itu aku cuma sedang ngecat supnya biar rasanya lebih enak. Nona Jiang, jangan cari-cari alasan lagi, aku sudah nemu. Botol racunnya cuma ada sidik jari kamu. Kakak Yunpei, lihatlah hubungan kita selama ini. Maafin aku kali ini ya. Kamu meracuni mamaku. Lalu mencoba menuduh istriku. Kamu mau aku maafin kamu? Kakak Yunpei, aku hanya takut Cheng Sining merebutmu, jadi aku bingung. Memikirkan cara ini, lihatlah aku selama bertahun-tahun sangat mencintaimu. Maafkan aku kali ini ya. Aku tidak akan berani lagi, kumohon kakak Yunpei. Dan juga Arong-Arong kalau tahu, pasti akan memaafkanku. Jangan sebut Arong, kamu tidak berhak menyebutnya. Arong itu bukan panggilan Yunpei. Untuk Jiang Yuerong ya bagaimana? Selama bertahun-tahun aku melihat wajah Arong. Baru merawatmu dengan baik tak disangka. Justru menumbuhkan ambisimu. Ambisi? Adalah kalian saudaramu yang mulai menggangguku. Adalah adikmu Mo Yunrong yang memaksa berteman denganku. Dan juga kamu setelah adikmu meninggal merawatku dengan baik. Kalian yang mulai menggangguku. Sekarang kamu bilang itu ambisiku. Jangan bilang dirimu begitu malang, kamu sangat tahu. Aku merawatmu hanya karena kamu adalah teman baik adikku. Dan juga namamu. Kebetulan ada karakter Rong. Ternyata Arong di buku harian itu adalah adik Yunpei. Aku hampir salah paham lagi pada Mo Yunpei. Aku tidak percaya kakak Yunpei. Kamu pasti menyukaiku. Semuanya dia si imut ini yang merusak kita. Berani lagi bicara kasar pada istriku. Aku bunuh kamu. Orang bawa Jiang Yuerong keluar. Pukul dia keras-keras bersama bukti. Kirim ke kantor polisi. Ya, bawa pergi. Kakak Yunpei. Mo Yunpei. Maaf Ningning. Sekali lagi membuatmu tersakiti.
Kali ini yang harus minta maaf adalah aku. Saat aku mengirim sup Jiang Yuerong memperlihatkan buku harianmu dulu bilang, Arong yang tertulis itu adalah dia aku. Aku hampir percaya omong kosongnya, mengira orang yang kamu cintai adalah dia. Mana mungkin aku mencintainya, yang aku cintai selalu kamu. Katakan sekali lagi. Ningning, aku bilang. Aku mencintaimu. Tapi dulu, kamu tidak pernah mengatakannya padaku. Aku juga baru menyadarinya. Bahwa aku sudah sangat mencintaimu. Maafkan aku, Ningning. Aku terlalu lambat menyadari, membuatmu merasa tidak aman. Kedepannya aku akan selalu mengatakan betapa aku mencintaimu. Yunpei. Ibu sudah bangun, aku keluar dulu. Sining, jangan pergi. Ibu, bagaimana kabarmu? Sining, kemarilah. Ibu, bukan aku tidak ingin bertemu denganmu. Ibu Ningning takut mengganggumu jadi. Tidak apa-apa, Ibu, berbaliklah. Ibu sudah siap secara mental. Benarkah? Ibu, kamu benar-benar sudah siap. Jangan terlalu memaksakan diri. Aku baik-baik saja, Sining. Kemarilah ke sini. Bagaimana berbalik atau tidak? Sudahlah, kita coba. Lihat, Ibu baik-baik saja. Ibu, apakah kamu sudah pulih? Aku belum pulih. Tapi entah mengapa setiap melihatmu, hatiku merasa sangat lega. Beban yang ada di hatiku seperti berkurang banyak. Benarkah kalau begitu setelah keluar dari rumah sakit, kamu pindah saja tinggal bersama kami? Jangan tinggal sendirian di rumah tua lagi ke depannya. Aku akan selalu menemanimu. Tapi aku masih seorang pasien, bagaimana jika? Tidak ada bagaimana jika, Ibu. Sudah diputuskan setelah kamu keluar dari rumah sakit, kita pulang bersama. Baiklah. Oh iya, Yunpei. Keracunan kali ini pasti tidak ada hubungannya dengan Sining. Jangan salah paham padanya. Ibu, aku sudah menyelidikinya. Ini ulah Jiang Yuerong, dia tidak hanya meracunimu. Tapi juga ingin menyalahkan Ningning. Benar-benar tidak bisa menilai seseorang dari penampilannya. Kita sudah sangat baik padanya. Dia malah melakukan hal seperti ini. Yunpei, kamu pasti tidak boleh melepaskannya dengan mudah. Sining seperti anakku sendiri. Siapapun tidak boleh menyakitinya. Ibu tadi. Kamu bilang anak perempuan. Selama ini pertama kalinya kamu bilang. Ya. Aku benar-benar bilang anak perempuan. Setelah bilang juga tidak kambuh. Ningning, ini semua berkatmu. Kamu benar-benar bintang keberuntungan keluargamu. Kalau begitu aku akan menemanimu setiap hari. Tubuhmu pasti akan semakin membaik. Bagus, sangat bagus. Kudengar kamu juga memberiku cucu perempuan. Kenapa dia tidak datang? Yuiwei pergi liburan bersama nenek buyut, hari ini akan kembali. Ada fotonya, tidak tunjukkan padaku. Ada sih, tapi Yuiwei dan Arong agak mirip. Aku takut kamu melihatnya akan. Jangan khawatir, aku tidak akan bermasalah. Ayo cepat tunjukkan foto cucuku padaku. Mozong buruk, Nona diculik. Apa yang terjadi? Yuiwei bukan pergi liburan, siapa yang menculiknya? Jiang Yuerong. Apa kau bisa dia? Jiang Yuerong melarikan diri saat kita lengah, kebetulan nenek membawa Nona kembali. Jiang Yuerong melukai nenek dan menyandera Nona. Sekarang dia di mana? Aku baru dapat kabar Jiang Yuerong membawa Nona kecil ke gedung tak selesai di pinggir kota dan meminta kamu dan Mozong segera menemuinya. Kalau tidak, dia akan membunuh Nona kecil. Yunpei, kita harus segera menyelamatkannya. Baik. Tunggu, aku juga ikut. Ibu, ini biar aku dan Ningning saja yang urus. Kamu tunggu kabar kami di sini, jangan bikin kami khawatir. Ya, Ibu, kami pasti akan menyelamatkan Yuiwei. Aduh, baiklah, aku tunggu di sini. Kalian harus selamatkan cucuku.
Ini foto Yue. Yue dan Arong agak mirip. Aku takut kamu melihatnya akan. Jangan-jangan. Tidak akan. Aku tidak akan bermasalah. Kok bisa begini? Yue. Mirip banget sama Arong. Mama, Arong? Mama datang buat nyelamatin kamu. Yue. Papa Mama tolongin aku. Aku takut banget. Yue. Jangan mendekat, nanti aku bunuh dia. Jiang Yuerong, lepaskan anakku. Apa yang kamu mau aku bisa kasih? Mozong, aku mau kamu. Kamu kasih enggak? Kirain Mozong selalu cool aja. Ternyata kamu juga bisa takut. Papa, tolongin aku takut banget. Asal kamu lepaskan anakku, aku bisa kasih semua. Grup mau aku kasih ke kamu. Mozong, kamu pikir aku bodoh ya? Aku ambil grup mau, kamu pasti bunuh aku. Gimana kalau gini, aku kasih kamu pilihan. Kalau kamu bener, anakmu bisa selamat. Pilihan apa? Gampang. Anakmu sama istrimu. Cuma satu yang bisa hidup, entah aku bunuh dia sekarang. Atau dia lompat dari sana. Kamu pilih yang mana? Oke, aku lompat asal kamu janji lepaskan anakku. Apa aja aku lakuin. Ning. Jangan sakiti mama aku. Kamu tenang dulu. Aku nggak bisa tenang asal bisa nyelamatin dia. Aku rela mati. Gak boleh. Lihat nggak, Dek? Apa kamu nggak sayang sama kamu? Dia lebih milih kamu mati. Kamu diam. Aku suruh kamu lepaskan anakku. Kalau nggak aku bunuh kamu sekarang. Hahaha. Bunuh aku? Papa, aku pasti tahu aku musuhan sama kamu. Langsung memutuskan hubungan dengan saya. Sekarang saya tidak punya apa-apa, sudah jalan buntu. Tapi meski saya mati, saya akan membawa Anda. Kerabat dekat Moyun Pei sebagai teman. Yue. Nenek, Arong, ibu sudah menyelamatkanmu. Arong, ibu sudah menyelamatkanmu. Mengapa bahkan Anda melindungi Cheng Sining dan si kecil yang lucu ini? Selama bertahun-tahun saya menemani Anda, merawat Anda. Mengapa bahkan Anda tidak membantu saya? Mengapa? Yuerong ini Arong. Bagaimana Anda bisa menyakiti Arong? saya Arong, mulai sekarang kita adalah teman baik. Dia seperti Arong. Terlihat persis sama. Arong? Saya lupa seperti apa rupa Anda. Arong? Ibu. Bagaimana kabarmu? Saya baik-baik saja. Arong juga baik-baik saja, Arong. Ibu akhirnya melindungimu. Arong, ibu sangat merindukanmu. Arong, ibu sangat merindukanmu. Ibu tolong. Bawa ke rumah sakit. Mengapa belum bangun? Pasien saat ini mengalami koma palsu.
Dia tenggelam dalam ilusi yang dia ciptakan sendiri. Kecuali dia mau, tidak ada yang bisa membangunkannya. Bagaimana ini? Nenek-nenek cepat bangun. Yunpei lihat ibu menangis. Dokter, apa yang terjadi? Dalam medis memang pernah terjadi kasus seperti ini. Ketika luka terdalam dalam hati pasien tersentuh dan diperbaiki, dia mungkin keluar dari ilusinya. Luka terdalam adalah Arong Yuiwei. Panggil nenek lagi, katakan kita semua sangat merindukannya, menunggunya pulang. Nenek-nenek, apakah Anda bisa mendengar saya? Keluarga kami sangat merindukanmu. Nenek-nenek, bisakah kamu mendengarku? Keluarga kami sangat merindukanmu. Ini di mana? Ibu, Arong? Ibu hari ini terima kasih Ibu. Melindungi Arong. Arong sayang ibu. Ibu minta maaf padamu. Arong tidak menyalahkan Ibu. Arong tidak ingin melihat Ibu menangis. Ya, ibu tidak menangis lagi, tidak akan menangis lagi. Kalau begitu Arong lega. Ibu Arong akan pergi ke suatu tempat yang sangat indah, sangat indah. Ayah menunggu di sana. Kedepannya ibu harus bahagia setiap hari ya. Arong? Nenek-nenek, kamu sudah bangun. Nenek sudah bangun. Ibu, kamu baik-baik saja. Aku tidak pernah merasa sebaik ini sebelumnya. Yunpei, aku sudah menyelamatkan Arong. Arong bilang dia tidak menyalahkanku. Dia memaafkanku. Akhirnya, aku bisa pulang bersama kalian. Hei nenek, lihat mereka sudah kembali. Nenek buyut sudah kembali. Hei sayang nenek buyut. Sudah kembali. Kami sudah kembali, Nenek. Ningning sudah kembali. Bagus sudah kembali, Anan. Selama ini kamu sudah bekerja keras. Ibu aku yang membuatmu khawatir. Beruntung ada Sining dan Yuiwe, aku bisa sembuh. Pulang ke rumah kita. Ningning dan Yuiwe adalah bintang keberuntungan keluargamu kita. Ningning dan Yuiwe adalah bintang keberuntungan keluargamu kita. Hei, jangan ngobrol di luar, ayo masuk jalan. Bayi, ayo jalan. Ayah, aku lapar. Wah, pas sekali hari ini keluarga kita berkumpul. Mungkin kita bisa membuat pangsit hari ini. Biarkan para pembantu istirahat, kita yang membuatnya. Bagus. Nenek, aku juga mau bikin pangsit. Baiklah cucu kesayangan nenek. Waktu berlalu begitu cepat, besok adalah ulang tahunku dan Yunpei. Yunpei, sudah lama sekali mama tidak merayakan ulang tahun bersamamu besok. Ayo kita rayakan bersama. Baik. Nenek, kamu mau hadiah ulang tahun apa? Yuiwe akan memberikannya padamu. Asalkan itu dari cucu kesayanganku nenek. Apapun akan kusuka. Ningning, terima kasih.